sebelum mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tak kenal usai. Baik, sebelum mulai, Ibu izin untuk mempresensi terlebih dahulu ya. Yang pertama, Almaida Hadir. Radita Ayu Hadir, Bu. Zahra Putri Hadir, Bu. Anabila Zarani Hadir. Deborah Puspita. Untuk Deborah izin, Bu, katanya sakit itu surat dari orang tuanya. Oh iya, baik. Terima kasih Anabila. Nia. Nggak ada kabar sih, Bu. Nia sudah ada Apa saja, Bu? Baik, bisa nanti dihubungi ya teman-temannya. Siap, Bu. Baik. Baik anak-anak, di pagi yang cerah ini, apakah kalian semua sudah siap untuk belajar bahasa Indonesia? Siap. Baik, karena sudah siap semua, kemarin apakah ada yang masih ingat kita belajar tentang apa saja? Sepertinya kalau nggak salah itu ciri-ciri puisi. Betul sekali Almaida. Yang lain ada yang masih ingat? Kita bahas seperti kayak majas gitu sih, Bu. Majas, betul sekali Zara. Baik teman-teman yang lain, apakah sudah ingat bahwa kita kemarin belajar mengenai ciri-ciri puisi dan juga unsur puisi? Bisa ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri puisi itu apa saja? Saya, Bu. Baik Almaida. Yang pertama itu ada baris dan juga bait. Betul sekali Almaida. Untuk yang selanjutnya? Aku. Ya, Almaida. Sifatnya imajinatif, Bu. Betul sekali Nabila. Tadi Ibu ingat bahwasannya Zara menyebutkan majas. Bisa disebutkan Zara majas apa saja yang bisa digunakan dalam puisi? Ada hiperbola, Bu. Kemudian ada majas metafora. Teman-teman bisa membantu ya. Ada majas similar. Similar. Terus Sama lagi personifikasi. Banyak sekali ya jenis majas. Bagus sekali nih, anak-anak bisa mengingatnya dengan baik. Beri apresiasi dulu dong. Karena kalian masih mengingat nih tentang materi kita yang kemarin. Nah, waktu berangkat sekolah tadi, apakah ada yang melihat sesuatu yang indah? saya, Bu. Baik, Nak Radita. Ya, tadi pagi saya tuh lihat langit itu cerah sekali, Bu. Baik, langit yang sangat cerah ya, Nak Radita. Nak Radita bisa menuliskannya seperti langit itu sangat biru, menemaniku selalu waktu aku berangkat sekolah. Gitu. Baik, untuk Nak Nabila tadi melihat apa? Saya tadi melihat taman sekolah, Bu. Terus di taman-taman itu ada banyak bunga, warnanya indah. Melihat taman dan juga bunga ya. Nah, Nabila bisa menuliskannya seperti bunga itu tersenyum menemaniku waktu melangkah menuju kelas. Baik, untuk yang lain apakah ada yang ada lagi? Baik, untuk Nama. Jadi tadi pagi sewaktu saya mau berangkat ke sekolah itu ada pemandangan yang menarik perhatian saya. Jadi waktu saya lewat jembatan itu saya tuh melihat pelangi di sisi sungai, Bu. Seperti itu. Melihat pelangi, betul sekali ya. Nah, kemarin malam itu hujan. Tadi pagi sudah ada pelangi. Baik, jika Nama melihat pelangi, mungkin bisa menuangkannya seperti ini. Pelangi itu sangat indah, berada atau muncul setelah hujan tadi malam yang sangat deras. Itu. Baik, untuk Nak Zahra. Kalau tadi pagi saya sih di perjalanan menuju ke sekolah itu melihat banyak gedung-gedung yang tinggi, Bu. Gedung-gedung yang tinggi, betul sekali ya. Di Surabaya ini banyak sekali gedung pencakar langit. Dan mungkin Nak Zahra bisa
Ya, Izin bertanya, untuk ini kan kita kan membahas sesuatu hal yang indah kan. Apabila kita menemui sebuah fenomena alam atau fenomena sosial itu kita bisa menuangkan dengan kata-kata indah juga atau tidak ya? Bu, ya? Seperti mungkin polusi seperti itu. baik. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya, Alma. Baik anak-anak, bahwasanya kita juga bisa menuangkan selain sesuatu yang indah yang kita lihat di dalam kata-kata yang indah, kalian juga bisa menuangkan seperti isu sosial atau tadi yang dikatakan Alma, polusi seperti itu. Jadi apapun atau perasaan kalian pribadi juga bisa sekali dituliskan dalam kata-kata yang indah. Sama kita bisa tadi ya Bu. Bisa sekali Radita. Kita aja kalau Nah, Radita mungkin mau menuliskan perasaannya saat ini itu juga boleh sekali. bisa tuh ya. Kalian kan sudah tahu ya bahwasanya sesuatu yang kita lihat itu bisa dituangkan dalam kata-kata yang indah. Nah, bisa disimpulkan bahwasanya kata-kata yang indah itu merupakan inti dari sebuah teks puisi. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar membuat dan juga menulis dan juga membaca teks puisi. Baik, sebelumnya, apakah ada yang pernah melihat postingan di sosial media nih mengenai kata-kata yang indah? Saya Bu, saya. Baik, Nabila. Kemarin saya lihat postingan Instagram Bu, terus kata-katanya puitis dan dalam sekali, sampai lebih dalam daripada artinya Bu. Baik, Nabila melihat postingan yang berunsur kata-kata yang indah ya. Iya. Baik, anak-anak, apabila kalian melihat postingan di sosial media seperti itu tanpa sadar kalian itu sudah membaca puisi modern. Anak-anak, kalian bisa mengeluarkan buku masing-masing ya. Sudah Bu. Baik, bagus sekali. Untuk sekarang Ibu minta kalian membuat puisi dari sesuatu yang kalian lihat tadi pagi. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan dari latihan kita yang pertama ini? Baik, Almaida. Baik, saya izin dulu bertanya, apakah untuk puisinya temanya itu hanya sesuatu yang kita lihat dan beli saja, atau mungkin saya boleh menuliskan puisi itu bertema tentang keadaan sosial ataupun tentang keadaan yang sedang terjadi pada saat ini, seperti itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Almaida. Baik, anak-anak, karena kita masih pada latihan yang pertama, kalian bisa menuliskannya dari referensi yang kalian lihat tadi pagi saja ya. Baik, Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, Sarah. Kita tulisnya harus pada apa puisinya? Baik, untuk penulisan puisinya, anak-anak bisa menulis 2 bait saja ya, minimal 2 bait. Baik, Bu. Berarti kalau lebih boleh ya? Boleh
menjadi lebih indah seperti itu. Baik, terima kasih Alma atas masukannya. Dari ketiga masukan tersebut, Radita mungkin bisa dimasukkan ke dalam puisinya. Tadi bisa ditambahkan diksi dan juga mungkin baitnya bisa ditambah juga. Baik Ibu. Baik, karena tadi sudah ada perwakilan untuk masukan puisi dari Radita. Sekarang Ibu ingin kalian bacakan hasil dari analisis kalimat pemilihan. Yang pertama mungkin bisa Nabila terlebih dahulu. Bisa dengan duduk saja. Baik teman-teman, guru-guru, saya ingin membacakan hasil pengerjaan saya. Untuk yang pertama, ciri puisi. Dari puisi yang saya tulis, saya menemukan bahwa ciri-ciri puisi itu yang pertama bahasanya padat. Terus yang kedua, mengutamakan kesan dan suasana. Yang ketiga, mengandung imaji. Dan yang keempat, menggunakan majas. Untuk selanjutnya, diksi yang saya gunakan ada dua. Yang pertama yaitu bayan tipis dan yang kedua yaitu melebur. Alasan saya memilih diksi-diksi tersebut yaitu untuk yang bayan tipis karena akan memberikan kesan sesuatu yang rapuh dan tidak pasti. Sedangkan kalau melebur itu melambangkan sesuatu yang menghilang perlahan seperti itu. Kemudian untuk imaji ini ada pada kalimat yaitu bayangan yang muncul sebentar dan kalimat selanjutnya yaitu gerak kecil yang mengubah bentuk. Sedangkan untuk majas saya hanya menggunakan satu majas saja yaitu metafora pada kata bayang tipis yang artinya sebagai representasi hal yang tidak pasti seperti itu. Baik, terima kasih Nabila. Sangat bagus sekali ya analisisnya, mencakup kalimat polinomial. Isinya ada semua. Baik, sangat bagus sekali untuk Nabila. Untuk yang selanjutnya bisa Zara menyampaikan analisisnya. Dari izin Ibu membacakan hasil analisis dari puisi saya berjudul dan bagus. Yang pertama, ciri puisinya itu yang paling kelihatan pada puisi saya mengutamakan suasana yang dimana ditandai dengan kata-kata seperti halus dan juga lembut. Kemudian diksi yang kuat pada puisi saya itu pada kata melintas. Alasan saya memilih diksi tersebut yakni kata melintas itu berikan kesan gerakan yang melembut sesuai tema dan diksi yang saya tulis. Kemudian untuk imaji di sini puisi saya terlihat adanya visual yakni ditandai dengan kalimat titik cahaya. Kemudian yang terakhir majasnya saya memakai majas metafora juga seperti inilah. Ini itu ditandai dengan kalimat titik cahaya yang dimana kalimat ini memberikan sebuah harapan. Ya, baik, sangat bagus sekali ya Zara analisisnya. Analisis Zara juga sudah ada 5 kalimat polinomial. Baik, untuk yang selanjutnya Almaida, silakan menyampaikan analisisnya. Baik, sebelumnya saya izin menyampaikan analisis. Yang pertama terkait ciri-ciri puisi. Jadi puisi saya itu memiliki ciri-ciri yang pertama memiliki pemilihan kata yang kuat dan simbolis. Dan yang kedua mengandung imaji, irama yang lembut dan kontemplatif. Lalu yang kedua ada diksi yang kuat, yakni saya memilih diksi memanjang karena berfungsi sebagai